Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Abangda. Iya, gimana? Ada kopi kah? Kopi ada, Abangda. Kopi, rotinya ada. Ya, Gurunda. Sehat, Gurunda. Sehat, Abangda. Alhamdulillah sehat. Panggil Bang Zuma aja. Bang Zuma. Aku panggil Bang Zuma lo dari tadi lo. Dengar kalau itu dengar. Iya gimana? Assalamualaikum Bang Al. Bang Al. Ya. Alhamdulillah sehat. Oji, Semoga Bang Zuma sehat selalu. Kami di Unirendra juga ada di sini. Tidore, Kurios Moto, Lan Aja, Fandi Ahmad, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, salam kenal semua teman-teman. Siap Bang Zuma. Siap, Abangda. Salam dari Jawa Barat, Cimahi, Bang Zuma. Iya, Cimahi. Zuma salam kenal. Iya, salam kenal. Sama si Oji nggak usah Bang, nggak usah. Jadi tadi Bang ada nama akun Alonso, anaknya baik, dia minta disadatkan, dia mau menerima Islam itu dikarenakan suara azan. Nah, jadi dia pengen sahadat, gimana cara sahadatnya? Nah dia udah lama, dia bahkan menunjukkan KTP-nya di ini, di DM. Nah karena nunggu Bang Zuma lama, kita ajak ngobrol nih kan Bang, kita ajak ngobrol, rupanya jaringannya mental. Gitu Bang. Dari Ambon dia Bang. Aja, Kak. Ditelepon aja, Kak. Coba Nggak ada ditelepon nomor. lagi. Gak ada nomornya Mak. Kapan pula kami tukaran WA? Sembarang aja. Sembarang. Sembarang dapat emang. Takut. Sembarang aja takutnya pinjol pula nelpon WA. Kapan pula aku pinjam duit weh. Tadi bukan ini dia Kak ngirimin KTP. Di DM belum kubuka DM-nya. Memang Oh, oten iya. dia. Iya, dia doa Bapak kami, dia meyakini Yesus disalib, dia Tuhannya, dia meyakini semuanya. Bahkan dia doa Bapak kami. Manaknya memang udah ini sih, kayaknya dari cara bicaranya itu tenang, masih muda, santai, memang mau masuk Islam lah gitu. Iya. Coba balik coba. Yuk Alonso silakan, mana Alonso? Mudah-mudahan dia naik biar Bang Zuma. Atau oten-oten sambil nunggu Alonso, silakan kalian yang mau naik. Bang Zuma boleh nanya nggak Bang? Boleh silakan. Bang Zuma kalau boleh tahu Bang Zuma tidur berapa jam satu hari Bang? Tadi saya tidur setelah sholat subuh bangun jam 7.36. Belum tidur lagi sampai Berarti sekarang. Setiap hari kayak gitu Bang? Enggak juga. Kuat, Biasa. kuat juga mata Bang gitu, begadang gitu. Iyalah. Apa rahasia kesehatan Abang? Apa rahasia kesehatannya? Jangan simpan sakit hati di dada, di kepala. Benar. Jangan simpan kesalahan orang di hati. Itu aja. Apain? Oke. Tapi berat, Biarkanlah Abangda. orang pakai pakaiannya sendiri, kita pakaian kita sendiri. Tapi berat, Abangda. Iya Bang, karena kan berat kita Bang untuk mungkin karena Abang yang udah dewasa, Abang yang sudah mengenal makan garam di luar, sudah banyak kepengalaman, kepahitan sehingga Bang gampang gitu ya. Kalau kita ini kayak kami ini berat Bang, apalagi kalau kata-katanya itu bikin sakit kali Bang kadang-kadang Bang. Itu kita kadang ingat aja, bahkan mukanya dia dapat aku kok mampus kok bikin aja gitu kadang-kadang Bang. Memang susah untuk itu, tapi kan apa ya? Kalau saya sih, memang semua nggak semua orang bisa, karena pertanyaan ini sering dilontarkan ke saya. Saya tuh susah kali dendam, susah kali marah sama orang lama, nggak bisa nyimpan marah itu. Itu kekurangan kurasa, bukan ini, bukan kelebihan itu.
Bang Juma sama saya marah-marah mulu Bang Juma. Bagus. Mulu. Bagus itu. Kok bagus sih? Rasain kau Ji. Emang enak dicuekin. Rasain kau. Tapi biasanya kalau kayak gitu bang, ada amalan bang. Apa amalan abang bang? Apa ya? Nggak ada. Happy aja. Happy. Sholat, witir. Ya gitu aja. Ya banyak duitmu. Bang, makanya happy terus awak. Kayak mana mau happy bang? Duit awak kadang nggak ada bang. Enggak lah. Bukan dihitung dari situ. Pastinya. Apa ya? Kalau saya itu ini loh. Saya nggak pernah kesalahan orang, kehilapan orang tidak simpan di kepala. Gak suka simpan kesalahan orang itu pada diri saya, ngapain? Saya disalahin. Banyak yang tanya gitu sama loh, orang itu kan kemarin sempat marah-marah kata, abang kan kemarin sempat marah-marah sama dia, terus loh sekarang kok happy lagi sama dia. Loh aku marah saat itu juga, enggak simpan marah itu, sudah kasih hadiah jatahnya dia kan. Kalau saya bilang sama orang itu monyet, ku bilang monyet, nggak salah saya. Gitu, monyet. Kalau saya perintahkan kau kerjakan cepat. Bilang gitu. Tapi orang itu tidak nggak dendam juga, karena ketika mereka bikin kesalahan, saya pun demikian adanya. Tapi nggak semua orang ku bilang monyet. Orang tertentu aja kalau sudah level bodoh itu kan masih bisa belajar menjadi cerdas kan, tapi kalau sudah bahlul itu yang susah. Nah, Berarti yang kayak Oten ya bang ya? Kalau yang kayak Oten ya bang? si status bodoh. Ya kayak gitu-gitu. Dengar kau Ji. Intinya jangan simpan dendam lah di hati. Itu rahasianya sih. Ini bukan ece-ece tapi apa ya, jangan pernah simpan amarah dendam di hati. Kalau marah sama orang, lampiaskan, habis itu udah lepas, jangan lagi disimpan. Bang, ece-ece kan bahasa Medan bang. Sama adik. Kenapa Bang? Ece-ece kan bahasa Medan. Gak terima kau, main kita. Nggak surga gitu bang, nggak surga, main kita gitu bang. Saya juga sering disalahin bang. Kenapa Sedih rupanya? banget, Bang. Iya, saya sering disalahin bang. Sedih lah. Jaringan saya jelek ya. Nggak bagus kok suaranya. Putus. Jaringan si Oji yang nggak bagus. Ya, tempatnya salah ya salah, nggak boleh benar orang salah itu. Saya tuh dia aja disalahin gimana bang? Kalau salah aja Ji. Mereka aja terus kau Ji. Coba ya, kalau misalnya seorang tokoh semisal Pak Jokowi ya, atau SBY lah, Bapak SBY yang kita hormati, dengan Oji nih ya. Jadi Oji kita bandingkan dengan SBY. Ketika suara saya gimana? Aman, Bagus bang, aman, bagus, aman. bagus. Suara saya juga jelek ya, putus-putus ya. Enggak bang, bagus bang. Abang bagus ngomongnya. Tadi sampai ketika apa bang? Ketika Oji sama Jokowi. Enggak ada. Melatih nomor, minta permintaan melatih nomor. Hei, anakku. Nggak ada melatih nomor, nggak ada minta permintaan, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Mana si Alun sudah?
Bentar Bang Juma itu. Assalamualaikum Hes. Waalaikumsalam Kak. Boleh nyapa Bang Zuma? Ya nanti pas turun kau jangan lupa Ya, satu paus ya, suara kalau saya enggak gak kedengaran. bakalan. Ya. Kedengeran Bang? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma yang soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jazakallah khair. Aku udah dendam sama Bang Zuma loh. Wah, aku Yang pernah punya. mau naik pertama minta aku dibilang oten, langsung aku turun. Takut loh dibilang oten. Rasain. Ini curhat nih Bang Zuma. Padahal Bang Zuma lagi live loh, lagi live sendiri perdana, maksudnya lagi live sendiri sama bentar, sahabat Bang Melati. Oh itu Zuma. bercanda. Itu Melati. bercanda Bang Juma. Melati. Iya, tapi Melati, kan aku bentar. baca Bercanda jadinya itu. langsung turun. Melati, Hesti bentar Hesti. Hesti, Diam. bentar dulu, enggak. Melati, kamu dibilang oten. Saya baru assalamualaikum belum habis diturunin, biasa aja tuh. Ya Allah tolong, jangan. Kok jadi curang? Sepak nanti bulu kete ya. Makanya aku tuh Bulu, curhat bulu. tuh Bang, biar nggak ada dosanya Bang Zuma loh. Namanya kita sudah sama-sama dewasa kan, harus saling minta maaf. Iya aku merah Ya, ya, betul. maaf. Iya. Tapi Bang Juma itu bercanda kalau lagi live sendiri. Aku juga tuh sempat marah. Maafin ya. Iya. Merah loh, merah. Ya udah Bang Zuma ya, makasih ya Iya, Hes. sama-sama. Glenda, Theodor, Mbak Kirios, Melati. Bang Al, Jangan Bang sore. BKK, Ya. Andi, Assalamualaikum. Saya Melati, turun. Melati, jangan lupa paus sama Iya. singanya ya. Paus sama singa ya. Iya besok-besok. Besok-besok. Mana si Alonso tadi? Paketnya kayaknya habis dia. Lanjut Bang Juma ceritanya tadi, lanjut. Belum kelar tuh. Ya tadi ada Bang. Cerita Bang tadi si Joji Jokowi dia. Nah tuh. Jadi antara SBY dengan Ade Oji, ketika kemudian kita bilang gini sama beliau, lu jangan macam-macam lu, gue gampar lu nanti lu. Dengan kalimat yang sama kepada Oji, sama nggak responnya kira-kira? Beda. Beda lah Bang. Kira-kira responnya beda. Kira-kira yang mana yang responnya yang anarkis, yang mana kemudian yang responnya elegan? Si Oji Joji anarkis, SBY elegan. Elegan. Kejam kali. Sama seperti ketika kalimat yang sama dengan nada yang sama saya bisikin kemudian Pak SBY, Pak, ke depan saya akan menjadi presiden. Lalu saya datang ke Oji, kalimat yang sama, Ji, ke depan saya akan jadi presiden. Kira-kira responnya sama nggak? Beda Bang. Beda. Kalau yang percaya bakal jadi presiden siapa? Theodor SBY Bang. atau Oji? Theodor Bang. Kalau SBY kan pasti tepuk-tepuk pundak saya. Adinda Suma, pasti kamu bisa. Abang aja bisa kok, apalagi kamu. Gitu ya, kalau SBY. Tapi kalau Oji ditanya kayak gitu, dia ketawanya sampai besok pagi. jangan ngelawak bang, nggak mungkin lah bang. Abang cuma kayak gitu mau jadi presiden, nggak mungkin lah. SBY mengatakan, saya bangga, kamu pasti bisa. Itu SBY. Tapi kalau beliau ini ngakak dia sampai besok pagi, kering gigi. Kenapa bisa demikian? Karena patokan ukuran orang merespon bahasa kita itu adalah dirinya. Responnya SBY, saya aja bisa, masa kamu tidak? Kan gitu. Nah Oji
Saya aja nggak bisa, masa Bang Zuma bisa? Jadi itu kalau di dalam ilmu psikologi adalah cara kita menerima pesan dan memberi pesan, itulah yang kemudian senantiasa membentuk karakter seseorang. Nah, jadi kalau ditanya kenapa tidak terlalu cepat lelah, tidak terlalu cepat capek, ya karena itu beban pikiran yang sifatnya negatif itu sedikit demi sedikit itu jangan disimpan di kepala. Jangan dibebankan kepada fisik yang punya keterbatasan ini. Artinya ya jangan dendam, jangan kesalahan orang biarkanlah dia bawa pulang ke rumahnya, jangan disimpan di rumah. Gitu Ji. Sikit-sikit marah, sikit-sikit dendam, curhat. Merepet. Ini telat pulang dimaki. Telat dimasak, panci dilempar. Ya, intinya, jadi ceritanya abang ada niat mencalonkan diri jadi presiden gitu bang? Enggak berminat. Gak berminat. Enggak berminat. Janganlah bang, nanti kalau abang jadi presiden abang gak kenal kami lagi bang. Sebenarnya sih Bang Zuma kan presiden API. Kok suaranya Bang Zuma kecil ya? Suara saya kecil. Tuh, presiden. Suara saya kecil. Kok bisa? Enggak bang, besar bang. Enggak gini Bang Juma, enggak usah kenal si Baluap ini Bang Juma. Khusus sepak nanti ya. Oh iya, saya masih penasaran Bang Bulu. Serius, saya penasaran. Bener antum ahli Sina kemarin atau Isa dan gimana? Min? Oh, itu bagian dari kami Dari dulunya. ini. FFI dulu. FFPI. Ah, Sempat ribut dengan saya nggak di Facebook? ada dulu pakai akun, cuman nggak ribut. Saya kalau yang ilmunya agak itu sama Ustaz Sugi dulu sopan, tetap diskus, tetap bani typing kita dulu ya, bani typing tetap sopan. Iya, betul. Bani typing kita dulu. Iya. Betul. Karena gini Bang Juma, kemarin tuh ada naik di akun gitu kan, baru assalamualaikum karena nama saya Bulu Ketek langsung diturunin, belum habis assalamualaikumnya. Curhat ngadu. Kalian ngadu aja bapak Bang Juma nih. Kalian kalau ngadu ke Bang Juma terus Bang Juma nanti marahin aku. Mana ada Bang Juma marahin. Aku adeknya tuh bagian stiker tau enggak? ST dengar dulu, mana berani orang marahin Baluap. Berarti Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah. Berarti kenal Lukman Hakim, sang pencerah. Aduh, Mbak Ella kayaknya itu Mbak Ella. Udah. Gimana Bang? Teman-teman kita di Facebook kemarin. Kenal dulu salah satu yang termasuk yang dulu di Facebook ya, kita lari ke Facebook dulu. Debat yang paling lumayan itu ada anak-anak, saya lupa namanya itu apa, tapi dia narasinya bagus itu. Islam dia. Tony Peter bukan? Bukan. Saya lupa itu namanya dulu, udah lama 2011 lah, 2012 itu bagus sekali narasinya itu. Tapi masih anak-anak. Iya. Dulu sekitar 21-20 tahunan lah dianya. Bagus sekali itu. Siap. Seru juga loh kita dulu di Facebook tuh. Ya, Bani Typing. Ngeri kali. Walaupun kita berseberangan dulu, Masya Allah. Seru. Makanya kemarin tuh waktu ada Kang Sugi, Ustaz Sugi gitu kan. Wah, ngumpul semua itu alumni. Cuma kurangnya Bang Juma nggak ada. Iya. Makanya dikira Mendem Lukmanul Hakim, sang pencerah. Satu lagi ini yang lumayan bagus itu kan yang siapa? Al-Fatih yang Islam satu, yang satu lagi yang Kristen. Kristen. Yang Al-Fatih itu bagus tuh.
Betul, betul. Ada 2 dia, Al-Fatih. Itu zaman-zaman 2010-2011 lah. Dikiranya kita masih baru ya Bang Juma. Rupanya udah bangkotan kita ya. Iya, iya. Udah bangkotan. Udah bangkotan ya. Betul. Seru. Bang Bulu aja yang bangkotan, Bang Juma masih maco tahu. Astagfirullahaladzim, ya saya ingat umur ya Allah. Iya, Udah Bang kepala Bulu yang 6. bangkotan, Bang Juma masih maco. Udah kepala 6 ya Masya Allah. Tapi kepala 6 itu masih muda, Bang. Iya. Silakan ajukan permintaan yang ingin diskusi. Masih produktif. Ji, umurnya berapa Ji sekarang? Nunggu Oten aja, tidur. 10 saya bang. Berapa? 30. Nah, kalau sudah 30 itu Bang baru udah tua itu. 30 betul. Oji paling tua Oji. Oji. Kalau 30 itu udah tua. Iya, 30 udah tua tuh. Kepala 6 masih muda kami. Muda. Berbahagialah dan bersyukurlah orang yang sudah merasakan kepala 6. Yang baru kepala 3 belum tentu bisa rasakan kepala 4. Tujuh. Itu logika Yogi, ya? Bang Juma. Betul bang, betul. Setuju. Ji, banyak zikir. Siap. Ji. Orang kalau sudah 60 tahun itu berarti dia sudah menang. Sudah pernah merasakan usia 40, sudah pernah merasakan usia 50. Ya kalau yang 30 ya belum tentu Kalau Theodor lahir tahun 87, berarti usia Siapa bang? Siapa ya. Yang 30 Nanya. belum tentu bisa sampai 40 belum tentu dirasakan usia itu loh. Bisa jadi hanya gara-gara kena panu nyebrang beli Kalpanax tabrak mobil. Bilangnya penjeleknya kamu. Oji terpadu Baguram ya. Yang sudah 60 itu, Masya Allah. 2024 dikurangin 1987 berarti. Oji baru 30, aduh, kasihan. 30. Kita doakan Oji panjang umur. Amin. Iya. Berkah. Amin. Amin berkah. Gak usah Punya panjang rezeki. Berarti panjang maksudnya umur, Bang banyak Juma, istri. berarti Oji baru tumbuh bulu begitu Bang Juma. Kayak gitu lah Bang kali. Kenapa kena saya? Kenapa ada nama saya di situ? Oji baru tumbuh bulu. Berbahagialah. Begitu. Bang juga Juma umur berapa katanya Bang? saya kepala 4 sekarang. Bang Juma. Iya Bang. Ingat itu Bang Juma 44. Iya. Panggil saya Dedek Bulu ya. Dedek Bulu. Iya Dedek Bulu. Ini kode alam ini pada nanya umur ini. Berarti ini masih buka gak ya? 30-40 nih. Kode alam nih. Memang baluhap. Ya, naikkan kalau ada teman dari Oten. Ya, belum ada Bang. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Seperti biasa topiknya manusia bukan Tuhan, itu tanda tanya. Terus yang mau Ayo silakan kawan-kawan Oten tuh yang mau naik. Kami mau naik, boleh Ica, yuk. Kalau Kristen naik Kristen, silakan. Itu jenazah kamu di bawah tuh. Nandar ada di bawah kayaknya tuh. Asli ya? Asli apa KW? Bentar asli kayaknya tuh. Asli Nandar asli tuh. Iya, anak asli. Oh, asli Naik ya. Nandar. Pendeta Nandar naik. Kacau kali Oten nih sekarang. Semua di cloning sama dia. Diadu dombanya kita sama kita. Pakai akun cloningan. Kalau saya mau udah nggak mempan, Habis Bang. lah. Hah? Kalau saya mau udah nggak mempan, udah adu. Saya tuh juga ini di cloning itu. Tapi habis itu hilang. Sebentar aja. Tinggal diminta aja Bang Al pajak hak tikah. Iya.
Oh, didaftarkan ya? Tadi pagi-pagi roomku tiba-tiba live Anda dihapus. Padahal si Tedore lagi ngomong itu, lagi diskusi. Padahal udah jam 6 loh, udah jam 6 masih diskusi. Ini Bang Juma akun fake atau asli? Emang kau gak dengar suara Bang Juma tadi? Dari tadi bersuara. Bang Juma tadi bersuara. Ah. Yo ten naik ten. Tapi Bang udahlah, Bang udah banyak loh itu kamus-kamus abang nggak pakai, kayak meledak itu udah nggak dipakai lagi tuh Bang. Padahal dulu sering pakai bahasa itu Bang. Tergantung lawannya kan. Kan tidak mungkin Waalaikumsalam. saya katakan meledak. Kan tidak mungkin. tapi Bang Juma, tapi gini ya, masing-masing apologet muslim itu ada ciri khasnya masing-masing ya. Kalau Hesti baluap gitu kan, Bang Juma kalau nggak salah nenekmu kiper ya. Iya. Banyak kalau Bang Juma banyak. Ya. Kalau itu Sasugi itu biasa meong itu yang terkejut jadinya kan. Itu Bang Juma di luar pakai meong, Bang Juma di luar meong meledak gitu. Ada yang sabar, baik, manis manja mengke ya, bangke ya. Ada semua. Manis manja yang bangke bukan mengke, bangke. Ya manis manja, manis manja Kalau mengke. diskusi aku Theodor sabar loh. Kalau aku baluap sama Tungki. Tungki apa? Ya kalau aku baluap sama Tungki. Congean, Tungki itu congean. Oh, Tungki. Oji dong. Izin bertanya boleh Bang Zuma? Boleh. Naken nih. Iya. Bang Zuma, kalau berbicara metode diskusi, kalau misalkan kita menggunakan metode diskusi itu dalam diskusi lintas agama dengan cara yang misalkan agak kasar kita mengucapkan sesuatu kepada teman Kristen, bagaimana hukumnya dalam Islam itu Bang Zuma? Kasar gimana dulu? Sebelah. Aku tambahin gini Bang Juma, maksudnya gini. Aku tambahin dulu Pandi ya, tambahin. Kalau kasar kan kadang kita terbawa suasana ya. Bang, kalau menyebut kelamin Bang, langsung nama kelaminnya Bang disebut. Gimana Bang? Itu mah skill sekali. Bang Juma itu ya skill. Itu kita biar skill. Iya. Terus. Ya, kalau diskusi ada saudara iman kita diskusi, tapi dia terbawa suasana, tapi dia menyebut kelamin Bang, langsung kelamin itu disebutnya, berdiskusi sama Oten gitu. Jadi manggil Oten itu nama kelamin itu, apakah itu bagus dalam berdiskusi Bang? Boleh Bu Nesti. Ya nggak boleh lah. Biasa. Nggak boleh. Ada Oten nggak di sini? Belum tahu Bang, kita sapa dulu Bang. Bie, selamat sore, agama apa Bie? Bie ae. Bie. Oke lah. Bye-bye. Tapi Bang Fandi yang kasar itu bentuknya bagaimana kasar itu? Saya ngomong seperti yang biasa teman-teman lakukan begitu. Saya contohkan. Contohnya gimana? Ya, misalkan kalau kita di selatan kan seperti sendal begitu. Oh, itu kasar, nggak boleh. Artinya begini Bang, dia mengungkapkan kata-kata ketika diskusi sama Oten-Oten yang ngeyel atau yang keras juga pembawaannya dalam diskusi. Dia juga kadang kasar bicaranya. Bagaimana menanggapi hal tersebut kalau dalam Islam? Kalau dia itu menghujat Rasulullah, menghujat apa? Ya, tinggalkan. Itu kan kaidah, tapi tidak semua orang bisa mempraktekkan itu. Ketika dia mengolok-olok Al-Quran, tinggalkan. Nah, akan tetapi ketika diskusi itu memang sudah dirancang, sudah direncanakan kemudian untuk kita diskusikan satu materi. Lalu kemudian tujuan daripada diskusi ini untuk mencari kebenaran, untuk menguji sebuah kebenaran. Masing-masing kita pasti mengunggulkan kebenaran itu kan.
Nah, Al-Quran menerangkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jadi perintahnya harus dengan cara baik. Ini kalau diskusi agama nih ceritanya. Akan tetapi ada pengecualian, kata Allah, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Nah, orang zalim ini yang ada di antara mereka maksudnya adalah siapapun yang berada di antara ahli kitab yang zalim, entah itu dia Kristen, entah dia itu adalah praktisi Torah atau apapun itu. Ya, kepada mereka kita harus tegas. Ya, meski kemudian di dalam metode diskusi, karena kita ini kan anak-anak pergerakan semua, kita ini mantan aktivis semua, maka retorika di dalam menyampaikan argumen itu ada teknik untuk menekan lawan diskusi dengan menyerang kuping, menyerang mata, menyerang hati, dan juga isi kepala. Tidak semua orang bisa paham itu maksudnya. Artinya bahwasanya kita berdiskusi dengan seseorang akan menghasilkan pendengar yang menjauh, ada juga yang akan mendekat. Dalam arti kata ada yang tidak senang, ada juga yang senang. Itu biasa. Itu biasa itu. Nah, sehingga ketika kita berdiskusi misalnya sudah ada mulai kasar, sebisa mungkin ya kita berhenti dari diskusi itu atau diam. Tapi itu jarang orang bisa menguasai diri, termasuk saya. Apalagi kalau sudah keyakinan yang dihina, itu susah untuk saya kontrol. Tapi kalau masih pribadi saya yang dikatain itu, saya senyum-senyum aja sih. Tapi kalau sudah Allah, sudah Nabi, sudah Rasulullah, sudah Al-Quran, ya itu saya cepat kesal. Dan tak jarang kekesalan itu dilampiaskan dengan kata bahlul, kucluk, nenekmu kiper, meledak, ke gereja, cebok air 1 sendok, kayak gitu-gitu. Kekesalan itu daripada saya berbicara bahasa-bahasa yang membuat dia jadi binatang, ya bahkan itu sudah kadang keluar nyet, monyet. Nah itu kalau sudah kelewatan kali bahlulnya. Beleng-beleng. Beleng-beleng, baga-baga, kampret, kayak gitulah biasa. Dan itu hal-hal yang kayak gitu jangan ditiru, itu jangan dicontoh, itu nggak bagus, nggak bagus. Seharusnya seorang pendakwah itu sebenarnya bahasa yang terlontar dari mulutnya itu adalah bahasa-bahasa yang baik, yang membangun kemudian iman. Tetapi itu sudah dilakoni kemudian para ustadz-ustadz kita, termasuk Ustadz Bang Ali, Bang Al dan semua. Itu sudah dipraktekkan. Saya sebagai apologet Islam itu hanya mengambil bagian untuk memberi warna kepada dunia apologet, supaya netizen itu bisa belajar agama dengan nuansa yang berbeda. Jadi mereka mendapatkan materi, mendapatkan edukasi dengan cara yang unik. Mereka selama ini kan mendengarkan ceramah monoton. Nah, begitu ada apologet Islam muncul, maka di situ mereka mendapatkan gairah baru. Ternyata ada metode penyampaian agama dengan cara saling bantah-bantahan, dan di situ ada riak terjadi, di mana riak ini kadang muncul rasa tegang yang dilahirkan oleh pemateri, kadang lucu, kadang menggelikan, dan melahirkan rasa penasaran. Nah itulah metode yang saya gunakan selama ini, supaya orang-orang yang mendengarkan itu masih merasa besok ingin mendengarkan lagi. Bukan hari ini setelah itu udah hilang, meninggalkan kita. Enggak. Karena tujuan kita itu sebenarnya adalah memberikan edukasi dalam jangka panjang. Orang itu jangan beriman hari ini saja, tapi beriman untuk selanjutnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan nih, termasuk saya, bahwa ketika kita itu selalu gesek-menggesek dalam ilmu debat, ilmu diskusi, kalau kita tidak pandai kemudian mengolah diri, maka itu akan mengeraskan hati kita.
akan melahirkan sebuah tendensius kebencian kepada lawan diskusi, agama saudara kita, dan keyakinannya, dan banyak hal, sehingga keadaan itu menyerang kita sendiri. Susah kemudian kita menerima masukan dari orang lain. Itu kalau kita tidak mencoba untuk mendewasakan diri di dalam berdiskusi. Yang ada adalah kematangan logika meninggalkan meninggalkan kemudian kerapuhan jiwa. Logika kita matang, jiwa kita rapuh. Yang kita inginkan itu adalah kematangan logika dan kematangan jiwa. Artinya pada saat kita menyampaikan, murni sekedar untuk menyampaikan kebenaran dengan metode-metode yang kita punya. Bukan tendensi mau menjatuhkan atau mau membuat orang itu kemudian merasa terhina, tapi semata-mata supaya orang ini sampai kepada titik tujuan, yaitu mendapatkan cahaya Islam. Itu dia. Tapi sekali lagi teman-teman, seperti yang saya rasa, ada kadang kemudian situasi di mana kita itu harus berkorban perasaan, ya, terhadap keadaan. Misalnya di tengah-tengah kita ada orang Kristen yang kita hormati, dalam arti kata kita kenal di dunia nyata, seperti misalnya saya Pak Robert, ya saya harus melawan logika dan melawan retorika serta melawan mesin penggerak pesan yang ada pada diri saya untuk kemudian memfilter kata per kata, di mana kata ini sebisa mungkin tidak menyentuh yang paling dalam pada dirinya, yaitu emosinya. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, Bu Joana silakan tanya. Bisa, semuanya bisa. Siap. Cuman gini. Bu Joana silakan nanya, soalnya udah ada Oten. Bu Joana silakan cepat bertanya, Ibu. Baik. Bang Bulu, bentar Bang Bulu, udah ada Oten soalnya. Ini Bu Joana dulu. Bu Joana, silakan bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Iya, waalaikumsalam Bu Jona. Semoga semua sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Alhamdulillah. aku mau nanya nih, jika ada dua orang Muslim sedang berseteru, lalu mereka bertemu di sebuah acara azumah, maksudnya di rumah temennya gitu. Lalu satu orang dari mereka mengucapkan salam. Seumpama si A dan si B, si A sudah sampai dan si B baru datang. Lalu si B mengucapkan salam, yang lainnya menjawab ya. Terus si A nggak mau menjawab. Nah, si B memberikan salam gitu kan, salaman kepada tamu-tamu yang lain. Di saat si B memberikan tangan untuk bersalam kepada si A menolak dan melengos gitu. Itu hukumnya apa kalau ini dilakukan sama orang dua Muslim ya gitu. Pertanyaan kedua sekalian, jika kita mendengar suara salam dari teman atau dari tetangga atau apa, dia mengucapkan assalamualaikum, tapi kita tahu dia Oten, kita cukup menjawab alaikum atau waalaikum atau waalaikumsalam, Bang Juma. Tolong Iya. Jadi kalau pertanyaan pertama, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Khusil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Ini perintah. Jadilah pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang tadi kenapa saya bertanya Bapak SBY dengan saya bandingkan adik kita Oji. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf. Jadi orang yang suka marah itu termasuk dalam golongan itu. Yang bodoh ini, yang jahil ini. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memperingatkan, la taqadaba, la taqadaba, la taqadaba. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hindari kemarahan. Sebisa mungkin hindari kemarahan. Orang beri salam,
kita tidak jawab, berarti kita tidak pemaaf. Berarti ada penyakit. Bukan di orang itu penyakitnya, di kita. Oh, dia bikin salah kemarin. Iya, yang bikin salah siapa? Dia. Terus sekarang yang sakit hati ente. Yang rugi siapa? Ente. Dia membuat salah kepada kita. Kesalahan yang kedua, kita juga membuat salah kepada diri kita. Jadi untuk apa? Gak ada gunanya kan? Jadi ketika orang itu minta maaf, orang itu beri salam, ya dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan apa ya? Sulit memang diterima, tapi itu yang saya praktekkan. Misalnya ibu ini kemarin maki-maki saya depan umum, maki. Besok ibu ketemu saya depan umum, ibu beri salam, assalamualaikum, saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jona. Jadi jangan pernah ibu berharap saya akan marah, tidak. Dan boleh itu dipraktekkan. Ya, saya tidak akan marah. Kenapa? Kemarahan ibu kepada saya di depan umum kemarin itu adalah kemarahan dan oleh-oleh untuk ibu sendiri. Itu untuk ibu. Saya enggak. Saya cuma dengarkan aja, oh ibu ini marah ke saya ada salah. Atau ibu ini marah, ada sesuatu yang tidak tuntas pada dirinya, mungkin ada masalah di rumah tangganya. Jadi saya nggak perlu kemudian balas, wah ini kemarin. Makanya coba lihat teman-teman yang apologet Islam itu, yang suka membawa-bawa Bang Suma begini, Bang Suma begono. Saya nggak ada respon sama sekali untuk kemudian balik memaki atau apa, enggak. Karena saya selalu berpikir, teko yang berisi kopi ketika dia dituangkan, maka yang keluar kopi. Teko yang berisi teh ketika dituangkan, yang keluar teh. Jangan pernah bermimpi teko yang berisi kopi begitu dituang yang keluar adalah cendol. Jadi orang yang mengucapkan sumpah serapah itu cerminan dalam dirinya. Jangan kita yang ngambil itu kebusukan yang ada pada dirinya, itu jangan disimpan di hati. Jadi kemarin ketika kita dikatain, wah kamu Suma, oh ya mohon maaf. Besok beri salam sama saya, waalaikumsalam sama saya bahagia, dia pun bahagia, gak ada dendam di situ. Khuzil afwa wa murbil urf wa afrid anil jahilin. Tinggalkan kebodohan itu. Nah kemudian terkait dengan apa yang ibu pertanyakan yang kedua, ketika ada non muslim beri salam ke kita, ya jawab aja waalaikum dan untukmu dan semoga untukmu, kan gitu. Lain cerita kalau dia tujuannya memperolok-olok, mending diam. Ya gitu Bu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini tidak salah gitu. Tapi yang saya sampaikan ini itu yang saya alami. So, coba jejak digital Bang Suma, ada nggak saya pernah ribut dengan sesama muslim? Terkecuali ada kesalahan fatal yang memang membutuhkan penekanan terhadap oknum atau terhadap saya sendiri. Dulu saya di sidang disuruh minta bersyahadat ulang gara-gara saya mengatakan ya saya 9 nomor 6. Diminta di sidang, kemudian dipanggil rame-rame, ya kamu harus bersyahadat. Saya syahadat. Memang melanggar syariat ketika Bang Suma bersyahadat lagi? Kan tidak melanggar syariat dan tidak menggugurkan iman saya. Justru saya semakin kuat dengan syahadat itu. Apalagi tentang baptis, saya diserang kiri kanan dan seterusnya. Saya tidak frontal bela diri karena saya tahu ilmunya. Saya tidak perlu kemudian gagah-gagahan, yuk mari kita ketemu kita bahas ini. Enggak perlu. Biarkanlah waktu yang berbicara. Ternyata memang seperti itu keadaannya. Kalau saya salah, saya minta maaf, kan sudah minta maaf. Tapi kalau Anda yang salah, ya coba untuk memperbaiki diri. Karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hanya saja kita ini kan manusia biasa, Bang Suma ini manusia biasa, tidak akan pernah lepas daripada kehilapan itu. Yang pasti sahabat-sahabat sekalian, apa ya bilangnya, memaafkan itu adalah suatu tindakan yang menjadi cerminan diri kita sendiri.
kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan orang lain untuk kita marah, maka kita akan jadi pemarah. Kalau kita pikirkan orang kita maafkan, maka kita jadi seorang pemaaf. Seperti itu adanya. Jadi cerminan daripada diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau kita benci seseorang, itulah cerminan diri kita, pembenci. Kalau kita pemaaf sama seseorang, maka cerminan kita adalah pemaaf. Sekarang kita tinggal pilih nih, mau jadi pembenci atau pemaaf. Kalau jadi pemaaf, ya itulah cerminan diri kita. Seperti itu adanya. Itu sih dari saya. Entah itu teori, entah itu adalah beneran, saya kembalikan kepada Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan Bu Jona. Masya Allah, akid kuais marah. Jawaban Bang Juma, Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Bukan kasih. Sama-sama Mbak Jona, Ibu Bang Jona. Eki, terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Saya turun ya. Silakan dilanjut. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Assalamualaikum. Dinda Alif, Ketua API ada di sini. Noise. Bro admin, selamat sore. Apa kabar? Sekarang agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Sore masih sama. Oh, masih sama, Bang. Biasa. Masih bertahan dari Kristen, Bang. Ya masih tuh Bu. Habis nanti lama-lama kalau convert semua. Masih sama. Gak tobat-tobat dia, Bang. Masih sama. Iya. Enggak lah, yang penting saudara Bro admin ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bro admin ini punya hati yang lembut. Bro admin ini punya punya hati yang menurut saya tinggal sedikit aja diolah, dikonek antara akal, logika, rasio, dan kalbu. Kalau itu sudah connect, insya Allah ya dia akan menjadi pengikut Yesus, akan menjadi pengikut Isa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Biarkanlah waktu itu yang kemudian mengantarkan beliau. Karena Islam itu memang tidak bisa secara frontal orang kemudian terima, meskipun ada. Dan ada juga orang yang menerima Islam itu pelan-pelan. Bahkan ada orang, saya pernah lihat tetangga saya, orang Chinese. Kebetulan tante saya itu punya adik angkat ya, seorang perawat. Perawat ini adalah mantan pengurus rumah tangga orang Chinese ini. Ketika orang Chinese ini pensiun, dia sering di rumah. Kebetulan saya waktu itu masih muda ya, masih usia kuliah, masih usia 20 tahun, 21, 22. Sering ke rumah cerita-cerita. Dan waktu itu saya banyak habiskan waktu untuk baca-baca Quran. Sering dia datang ke rumah, tanya-tanya. Akhirnya ada masa di mana dia itu penasaran, selalu tanya-tanya. Dia banyak belajar Islam sama saya, ibu itu. Nah, lama-lama ternyata tercium sama anaknya. Orang Chinese ini, anaknya sering ke rumah. De Zuma gitu ya. Sering ngomong sama mama. Iya. Ngomong apa aja. Ceritakan kayak gini-gini. Oh, ya. Dengan dialek Makassarnya dia bilang gini. Kalau mama mulai aneh-aneh jangan di ini ya. Dek. Iya, cek, aku bilang. Nah, singkat cerita, begitu dia mau meninggal, bukan mau meninggal sih, begitu dia menjelang kematian, dia minta disyahadatkan. Tapi itu cerita dari tante saya. Saya wallahu alam itu benar atau tidak. Tapi yang pasti dalam kehidupan orang ini, dia nggak pernah lagi ke tempat ibadahnya. Sejak saya diskusi kan, biasanya kalau saya pulang kampus, saya lihat ibu ini jalan dari tempat ibadah. Saya ambil naik di motor, jalan ke rumah. Tetangga kita satu tembok. Nah, lama-lama tante bilang meninggal ibu yang pernah tinggal di rumah itu, tetapi beliau sempat bersyahadat katanya. Artinya apa? Kalau itu benar,
Artinya dia ke rumah itu sudah pahala bagi dia. Bertanya tentang Allah itu sudah pahala bagi dia. Bertanya tentang Rasulullah itu udah pahala besar bagi dia. Dan ketika dia kemudian mengatakan ini benar, dalam hatinya ada ketukan-ketukan insting apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah benar menurut hatinya, maka itu sudah nilai pahala buat dia. Buktinya, begitu saya bermalam di kampus, dia cari. Mana anakku? Mana anakku? Dipanggillah bibi tante saya kan, Ratna mana anakku? Ratna mana? Kadang ku dengar kalau pagi, Ratna ada anakku pulang. Ada cek masuk di dalam. Kadang dibawakan saya makanan ringan, roti sama ibu ini, ngobrol, cerita-cerita. Karena memang semua dari sejak kuliah itu sering dialog, sering ngobrol gitu. Nah, akhirnya mungkin ada kurang lebih 6 bulan, 7 bulan lah ngobrol-ngobrol terus kayak gitu. Dia nggak pernah lagi ke tempat ibadahnya. Dan menurut cerita tante, wafatnya dia minta kemudian dia bersyahadat. Jadi konon ceritanya dipanggilkan ustadz. Nah, jadi kita tidak bisa mengukur hidayah itu seperti apa. Bisa jadi bro admin ini datang ke sini di kita menolak mulutnya, hatinya, pikirannya menolak, tapi kalbunya kemudian yang mengantar dia naik ke sini. Keinginannya untuk belajar. Karena saya lihat pertahanan beliau juga ketika berdiskusi, ya tidak maksudnya gini, dia jujur terhadap keadaan. Lebih baik dia tertawa daripada dia mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika sehat. Itu tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah. Ada cahaya di dalam hati. Karena Islam itu cahaya, Al-Quran itu cahaya. Orang yang gelap hatinya tak bisa kemudian. Tapi ketika Al-Quran itu masuk ke dalam hati seseorang, maka hati orang itu akan cahaya. Meskipun dia Kristen, tapi ketika dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, disampaikan tentang dakwah Islam, sebenarnya hatinya itu sudah ada bintik-bintik cahaya di dalamnya. Pengakuan jiwanya sebagai makhluk ciptaan Allah itu sudah ada. Karena pada sejatinya pada saat manusia itu dicipta, kita ini semua di hadapan pencipta kita sudah berjanji, berikrar. Mbak De, apa kabar Mbak De? Wah, mamanya anak-anak lagi sakit, dia datang ke sini. Ada. Cari bapaknya disuruh pulang kayaknya. Papa pulang, aku demam. Mbak De, apa kabar Mbak De? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan kita kemudian menganggap bahwa hidayah itu nanti setelah orang itu ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Karena sebenarnya pada diri manusia itu ada unsur jiwa bertuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Hanya orang tua, keadaan, lembaran buku yang kita bacalah yang kemudian memberikan warna akidah dan keyakinan kita. Yang pada dasarnya sebenarnya kita ini adalah makhluk bertuhan. Kita ini makhluk bertuhan yang memang disetting untuk itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya sudah diberikan. Kepada orang Kristen kebenaran itu diberikan, kepada orang Hindu diberikan semua. Tinggal bagaimana manusia itu menjemput hidayah itu, apakah mereka mau menjadi orang beriman atau mereka ingin menjadi orang yang pura-pura beriman, atau mereka memilih untuk menjadi orang penentang kepada orang yang beriman. Seperti itu adanya. Nah, mungkin ada sesuatu yang tidak ingin ditanyakan, ya tidak usah. Iya, makasih Bang Suma doanya lah, yang baik-baik ya diaminkan begitu ya. Amin. Iya. Cuman saya sering ngobrol aja, apalagi Bang Suma kan. Nah tuh, dia berbicara pun dia membawa berkat, berbicara pun dia tersenyum, berbicara pun dia tertawa. Ini sangat Islami, saudara saya ini, Masya Allah. Jarang-jarang orang Islam yang bisa seperti saudara Bu Admin ini.
Karena orang yang seperti saudara Bro Admin ini ketika dia hadir di tengah-tengah kondisi apapun, dia akan menjadi penyemangat bagi orang. Ya, terkecuali mungkin kalau orang banyak utang semua ya, wallahu alam ya. Orang lagi pusing semua. Bro Admin pusing nanti bang. Pusing. Sama-sama ke Pegadaian berarti. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu. Oke bro. Iya. Mungkin ada Iya, yang Bang. mau ya kita diskusikan barangkali. Iya, soal nyambung yang tadi lah. Kalau soal ketertarikan saya seneng ngobrol aja bang. Pas kebetulan jenengan juga dikenal sama keluarga, cuma kan keluarga nggak tahu kalau saya juga pernah ngobrol sama jenengan gitu loh. Makanya saya sering ngobrol aja. Kayak gitu. Terus ini tadi sayangnya nggak ada teman Kristen lagi ya. Ini kan tadi lagi bahas apa sih itu manusia bukan Tuhan itu loh. Itu sudah benar sekali kok. Begitu bang. Aku sih mau nyambung topik aja sebenarnya. Soal manusia bukan Tuhan buat. Ya, soal manusia bukan Tuhan ya itu benar sih, baik buat orang Islam atau orang Kristen ya. Kan Tuhan ini kan artinya yang maha kuasa. Tidak ada manusia yang maha kuasa kecuali diberi kuasa, kan begitu. Cuman masalahnya yang diberi kuasa ini mau ndak diakui sebagai yang maha kuasa juga, kan gitu. Kalau saya kebetulan mau, kan begitu Bang Suma. Iya. Walaupun itu pemberian begitu. Kalau kaitannya dengan topik yang ini kayaknya semuanya sama ya. Tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan dengan sendirinya gitu, tidak bisa. Begitu Bang. Iya. Jadi ada satu hal yang kemudian kita harus pahami di sini terkait berbicara mengenai keyakinan Kristen dan Islam. Bahwa di Islam ada manusia bernama Isa alaihissalam. Belum ada manusia kemudian yang diceritakan di Al-Quran itu levelnya jauh lebih tinggi selain beliau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Yesus di Kristen diceritakan dengan dibandingkan dengan Nabi Isa di Al-Quran, Yesus tak ada apa-apanya. Isa itu jauh lebih hebat. Pertama, dia tidak pernah disentuh oleh kematian. Yang kedua, diceritakan terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dia sebagai hakim yang adil. Apalagi manusia yang suci. Coba bayangkan. Lalu apalagi? Dia adalah wakil Tuhan kepada Bani Israel. Tidak melalui proses mati, dibunuh, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, dicambuk, ditombak. Itu tidak memenuhi proses itu. Masya Allah. Anak-anak marah ini. Jadi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kenapa umat Islam tidak menyembah manusia ini? Kenapa? Karena Islam oknumnya adalah menjadikan diri mereka Islam dengan kepala yang jadi takarannya. Jadi bukan karena pernyataan atau sugesti atau ajakan orang ketika berbicara mengenai Tuhan. Maka kepala-kepala kita ini sendiri yang akan datang untuk belajar tentang Tuhan ini. Bukan karena doktrin, bukan karena dogma, bukan karena mendengarkan, bukan karena kemudian disuntik oleh oknum lain. Ini Tuhan loh, ini Tuhan loh. Tidak. Tetapi karena Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya adalah Tuhan kepada umat Islam. Maka umat Islam kemudian meninggalkan semua ketuhanan-ketuhanan yang lain yang dituhankan oleh saudara-saudara di luar daripada Islam. Kenapa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara di luar Islam adalah Tuhan-Tuhan yang dilantik, Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri wajib hukumnya mengajarkan dirinya Tuhan, wajib hukumnya, karena Tuhan itu adalah unsur semua kebenaran.
maka apapun yang Tuhan katakan itulah yang paling benar. Kalau Tuhan mengatakan dia Tuhan, itulah yang paling benar. Kalau setan yang mengatakan dirinya Tuhan, itu tidak benar. Kenapa? Karena dia setan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan dirinya Tuhan, maka itu sudah pasti benar, mutlak, absolut. Nah, kemudian Al-Quran menarasikan begini, inna khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Artinya seperumpama penciptaan Isa bagi Allah itu sesungguhnya sama seperti Adam. Lalu Al-Quran memberikan pernyataan jelas kepada umat Islam, khalaqah. Ada kata khalaqah. Jadi yang tadi Isa manusia terkemuka di dunia, di akhirat, hakim yang adil, kemudian apalagi suci, apalagi duduk bersama dengan kedudukan yang tinggi, apalagi dari aspek kelahirannya tinggi sekali. Tapi seketika itu Allah mengatakan khalaqah, sesempurna-sempurnanya manusia ini khalaqah, ciptaan. Nah sekarang kita balik, coba kita lihat di Kristen, Yesus lahir di kandang binatang, disusuin, habis itu besar, dia sekolah, habis itu dia makan, habis itu pernah ditampar, pernah diludahin, ditombak, pernah dibunuh, pernah jadi mayat. Tapi ini semua tak ada artinya ketika kemudian diajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Gugur tadi itu, kebalik. Jadi apa yang menjadi cakupan makhluknya dibungkus bahwa dia adalah Tuhan, cakupan makhluknya itu kemudian difilter, diisolasi, sehingga muncul dogma apa? 100% manusia. Muncul 100% Tuhan. Padahal sebenarnya yang betul itu adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu baru betul. Nah sekarang takarannya di mana? Lagi-lagi yang saya katakan kepala, akal kita. Kalau yang tadi itu sebenarnya adalah dikatakan dia terkemuka, dia akan datang menjadi hakim, dia akan menghakimi manusia dan seterusnya. Tatarannya ini Tuhan ini. Kalau orang yang tidak berakal, Tuhan ini pasti. Karena kok bisa kayak gitu? Ini Tuhan. Tapi kata Allah, khalaqahu, dia Isa dan juga Adam itu adalah ciptaan. Dah gugur. Sementara orang mencari Tuhan, yang kita cari ini Tuhan yang sebenarnya, bukan ciptaan. Berbeda dengan teman kita Kristen, sudah jelas-jelas dilahirkan, keluar dari rahim makhluk ciptaan bernama Maria. Kemudian begitu dia menjadi manusia, berdoa kepada hakikat lain, kemudian dia mati, kemudian dia dikutuk, kemudian dia ditampar. Itu tidak ada artinya ketika kemudian ditempel semuanya di stipex, baru ditulis dengan tinta besar, dia adalah Tuhan. Nah sekarang kembali kepada takaran kita sebagai makhluk manusia yang sempurna ini. Kemana hendak kaki kita berpijak ketika apa yang kita peluk sebagai keyakinan adalah hal yang mematikan akal kita. Sementara akal ini adalah harta yang paling berharga yang kita punya. Satu-satunya kemudian yang kita punya yang paling berharga. Secakep-cakepnya manusia, laki-laki, besar tinggi, putih, bersih badannya, tapi akal tidak berfungsi. Apa artinya? Seorang gadis yang cantik, putih, bersih, orang tuanya kaya raya, pejabat bapaknya, bibirnya mancung sampai ke dalam, bibirnya seksi, hidungnya mancung, matanya indah sekali seperti mata buaya dan seterusnya. Tapi kalau akalnya tak ada, percuma. Begitu juga keyakinan. Begitu hebatnya mengatakan ajaran ini benar,
ajaran ini kasih, ajaran ini tulus, ajaran ini sakti, ajaran ini baik, ajaran ini paling. Tapi kalau tidak masuk akal, ya mau dibawa kemana ajaran itu? Sementara yang menciptakan kita adalah Maha Mengetahui. Artinya kalau yang menciptakan kita Maha Mengetahui, berarti dia menciptakan akal kita dengan seabrek aturan yang harus terkoneksi. Tidak mungkin yang Maha Mengetahui membuat sebuah motor, buku yang diberikan ke kita adalah buku resep masakan. Tidak mungkin. Maka akal diberikan oleh Allah harus sesuai dengan buku panduan yang kita dikasih. Harus. Kalau tidak, berarti melahirkan pertanyaan besar. Ini kita yang tidak sehat atau buku panduan kita ini yang keliru? Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi yang maha tahu, dia sudah mengerti tentang yang diciptakannya, yaitu manusia. Seabrek akal, akalnya dia tahu, saraf-sarafnya dia yang ciptakan, darah yang ada di dalamnya. Alat berupa akal yang ada pada diri manusia, diberikanlah buku panduan yang harus terkoneksi secara mutlak, absolut saling berangkulan antara akal dan buku. Kalau tidak, maka di situ muncul ketimpangan. Itu satu. Bagaimana kemudian tanda-tanda buku itu betul, buku petunjuk itu benar? Ketika kemudian ada orang beli mobil Pajero misalnya, dia baca buku panduan. Karena buku panduannya itu betul, begitu dipraktekkan, maka apa yang ada di buku panduan itu seketika menempel di otak. Naik, kaki kiri adalah rem, kaki kanan gas, kiri setir, kanan setir, kemudian ini persenelan, ini kaca spionnya, ini tombol-tombolnya dan seterusnya. Itu panduan dari buku yang betul, begitu masuk ke otak terekam dengan baik. Tapi kalau misalnya bukunya mengatakan ini mobil kopling, sebelah kiri tertulis di buku gas, yang kanan rem. Begitu dicoba, terbalik. Ini yang rem adalah kiri, tertulis di bukunya rem adalah kanan. Begitu dipraktekkan, loh, injak rem kok lagi loncat ini mobil, kenapa kayak gini? Bukunya kemudian salah. Apa yang terjadi kemudian? Bukunya disimpan di laci, makanya buku itu tak dihafal. Ketika buku itu disadur ke dalam bahasa apapun, dicuekin, EGP salah. Inilah cerminan pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Kalau buku panduan itu betul, sekali baca hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak kecil yang baru merangkak pun bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mama minum Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Karena buku panduannya betul. Tapi kalau buku panduannya tidak betul, semakin bangkokan manusia, semakin botak kepalanya, semakin muak dengan buku itu. Percaya sama saya. Tapi karena ada hal yang diinginkan dari buku itu, maka dia masih tetap pakai, milih-milih yang bagus-bagus, yang ada asap-asapnya itu yang dipilih. Ini bukti bahwa sebuah kebenaran dari Tuhan harus terkoneksi dengan akal manusia. Jadi buku panduan tadi, ketika kita tahu baca, aduh untung ada buku ini ya, tombol ini, oh benar, tombol ini benar, Masya Allah, sekali baca hafal langsung di kepala. Tapi kalau buku panduannya kayak tadi itu, ternyata kalau setir ke kanan, di bukunya kalau tarik ke kanan, itu bannya tulisannya ke kiri dia. Begitu ada tikungan kiri, ikut petunjuk buku, disetir ke kanan, nabraknya ternyata, na'udzubillah min salik, buku bajingan, buku dirobek, dibuang, dan tidak dihafalkan. Ini cerminan kitab suci. Kenapa? Alam semesta ini luas. Kata Allah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam.
Jadi Allah hendak menciptakan pemimpin di antara makhluk-makhluk buas di atas muka bumi, di antara makhluk-makhluk beringas yang ada di lautan, di antara kemudian binatang-binatang yang buas di daratan, seorang makhluk bernama manusia. Kata malaikat, "Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu ingin menciptakan manusia, makhluk Adam, manusia yang nanti justru akan membuat pertumpahan darah?" Apa kata Allah? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Maksudnya apa? Aku lebih tahu daripada kalian. Aku yang punya rancangan. Aku yang punya skenario. Bukan ente. Aku yang menghendaki. Aku pencipta. Aku yang menggambarkan apa yang saya inginkan. Oleh karena itu, terjawablah sudah sekarang. Ternyata untuk menjadi seorang makhluk pemimpin di atas muka bumi, Tuhan akan mengirimkan panduan. Sama Nabi Musa dikasih panduan, sama Nabi Isa dikasih panduan, sama Nabi Muhammad dikasih panduan, dan panduan yang terakhir itu untuk semesta alam. Tak boleh salah lagi, tak boleh keliru lagi, tak boleh ada yang mengganggu lagi. Ini buku paten, tak boleh ada yang merubah. Kenapa? Karena buku ini bukan hanya untuk episode reformasi. Besok ada pemimpin baru, ada pemerintahan baru, ada negara baru, masih pakai buku ini. Besoknya lagi ada pemerintahan baru, masih pakai buku ini. Karena ini adalah buku terakhir, maka wajib hukumnya ini terjaga. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang akan menjaganya. Sudah 1400 tahun belum ada buku karangan profesor manapun di atas muka bumi ini dengan sekolah level tertinggi, dengan kajian dan alat yang canggih untuk menemukan isi dari kata-kata, beruntai kalimat dan paragraf dalam sebuah buku yang tidak pernah mengalami pengeditan kecuali Al-Quranul Karim. Datang dari zaman jahil, bukan 100 tahun lalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, tapi 1400. Belum ada spidol, belum ada kertas, belum ada komputer, belum ada ketikan, belum bisa nembus 1400 tahun. Benda apa yang bisa nembus 1400 tahun berupa kalimat-kalimat selain daripada Al-Quranul Karim? Ini dari zaman jahiliyah tembus sampai hari modern ini. Kalau ini bukan karena Allah, karena bukan pencipta yang menjaga, itu mustahil. Lalu bagaimana dengan kitab yang lain? Torahnya Nabi Musa, mana? Ta'al, berikan kepadaku, mari sini, berikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Yang diterima, mana? Tak ada. Yang diterima Nabi Isa, mana? Yang diterima Daud, mana? Yang diterima Salomo, mana? Tak ada. Oh ada bang, mana? Ini loh. Kamu yakin ini yang diterima? Apa yang dasar pijakannya bahwa ini si fulan yang menghafal? Dari siapa? Dari siapa ke siapa? Dari siapa ke siapa? Tak ada, kabur. Tapi kalau Al-Quran, Rasulullah menerima. Apa kata Rasulullah? Khuzu min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Ubain bin Ka'af disebutkan namanya, Salim disebutkan namanya. Lalu kemudian orang-orang yang disebutkan namanya pun melalui proses talaki. Apa talaki itu? Rasulullah membacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Salim membacakan juga, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Murid daripada Salim pun membacakan bacaan yang sama. Begitu seterusnya, bergelinding sampai kepada meja Bang Suma. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Anak saya ada 3. Mereka saya sudah pindahkan bacaan ini kepada akal mereka, kalbu mereka. Mereka kadang membaca bersamaan. Ayo anakku, kita baca surah ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula liyuriyahu
dan seterusnya, ya. Nah, setelah itu nanti mereka punya keluarga, mereka punya anak, bacaan ini talaki lagi, pindah ke keturunan berikutnya sampai kiamat itu datang. Inilah pedoman hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Kalau kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini tidak punya buku panduan, berarti kita membeli sebuah mobil tanpa panduan, atau kita membeli sebuah buku tanpa ada alat mempraktekkan kebenaran buku tersebut. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ini sekedar sharing aja untuk diri saya sendiri dan untuk siapapun yang merasa membutuhkan, ya, membutuhkan siraman kalbu yang rusak, kalbu yang baik, kalbu yang zakit, kalbu seperti itu adanya. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah mau maghrib. Saudara saya Bro Admin, mari maju diri untuk belajar, utamanya belajar Bible, perdalam materi-materi Bible saudara. Ya, semoga dengan belajar Bible orang banyak, ya, banyak mengenal kebenaran dengan belajar Bible sungguh-sungguh. Belajar benar-benar, bukan karena bukan karena tendensi saya ini Kristen itu paling benar, maka semua kalau kita sudah benarkan apapun salah akan benar. Tapi mari baca, berdoa, kosongkan pikiran, jangan kosongkan pikiran, gila nanti. Kosongkan apa ya? Kosongkan pikiran-pikiran dari hal-hal yang lain. Niatkan, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, beri aku petunjuk, aku ingin belajar. Buka mulai halaman pertama dari kitab Lukas, ya. Tepolius yang mulia. Tanya, ini Tepolius siapa? Kok mulia kali namanya disebut? Nabi, Rasul atau apa ini? Ada namanya di sini. Terus ini Lukas menerima, ini apa ini? Banyak orang yang menuliskan berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil kemudian untuk menyusunnya kembali. Ini maksudnya apa Lukas ini ya? Siapa yang memerintahkan dia menyusun kembali ini ya? Ini apa yang disusunnya ya? Nah itulah caranya kita belajar. Supaya kita sampai kepada poin kebenaran itu. Kalau sudah temukan jawabannya, dan Tuhan memberikan petunjuk, oh ini adalah firman Tuhan. Maka pelajari secara global, seperti apa Tuhan berpesan kepada manusia melalui Nabi. Siapa yang Nabi pada zaman ini? Lukas kah atau Yesus? Oh Yesus yang Nabi. Nah terkait dengan apa yang Lukas tuliskan, ini pasti ada penyampai dulu sebelum ke Lukas. Siapa yang menerima firman pada zaman itu? Yesus. Nah, geledak Yesus. Mana ucapan Yesus tentang Teopilus? Yesus berkata, Teopilus yang mulia. Tidak ada. Yesus tidak pernah menyebut nama Teopilus. Jadi dari mana Lukas mengambil data-data penting untuk kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, bukan tendensi doktrin dan dogma. Begitu juga Islam, belajar Islam dengan Islam, menjadi Islam yang benar. Jangan melakukan satu amalan tanpa tahu ilmunya. Kalau melakukan satu amalan tanpa tahu ilmunya, lakukan aja dulu, berikutnya cari apa dasar-dasar pijakannya, amalan ini. Saya puasa, apa dasar perintahnya? Saya sholat, apa dasar perintahnya? Saya mendengarkan Bang Suma, apa dasar pijakannya? Bang Suma kemudian mau berhenti karena apa dasarnya? Oh mau maghrib, mau mitawa maghrib, mau miasan Makassar. Jadi begitu mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi obat bagi saya sendiri ya, dan juga menjadi satu bahan renungan bagi kita semua. Saya mohon izin undur diri untuk sementara ini maghrib. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.